Setelah Nabi selesai membagikan rampasan perang, beliau dan pasukannya melanjutkan perjalanan ke Madinah. Para tawanan perang Badar yang tangannya diikat ke belakang leher tetap berada di bawah pengawasan tentara Muslim. Setiap tahanan dipertanggungjawabkan kepada orang yang menangkapnya. Nabi memerintahkan para tawanan untuk diperlakukan dan dilayani dengan baik serta diberi makanan yang baik. Pesan ini dilakukan dengan hati-hati agar apabila di antara sahabat-sahabat yang diberi tanggung jawab atas tawanan itu, ia tidak mempunyai cukup roti atau makanan, maka ia kemudian memberikan roti itu kepada tawanannya, sedangkan ia sendiri cukup makan kurma. Setelah penduduk Madinah mengetahui bahwa Nabi SAW bersama pasukan Islam mampu mengalahkan pasukan musyrikin Quraisy di Badar, tentu saja mereka menyambut baik kedatangan Nabi SAW penuh dengan kegembiraan yang berisi rasa syukur atas kemenangan. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak masing-masing keluar dari rumahnya untuk menyambut kedatangan Nabi SAW dengan penuh kegembiraan. Di sisi lain, berita kemenangan dan kedatangan Nabi SAW dan pasukannya ke Madinah dengan membawa barang rampasan dan tawanan, orang-orang Yahudi di Madinah tidak mempercayainya. Mereka malah berkata, tidak mungkin kaum Quraisy yang begitu kuat bisa dikalahkan oleh Muhammad dan pengikutnya." Begitulah suara yang keluar dari mulut orang-orang Yahudi di Madinah. Secara kebetulan, Zaid bin Harithah yang disuruh Nabi berangkat dulu ke Madinah datang dengan menunggangi unta yang biasa ditunggangi Nabi SAW. Hal ini dimanfaatkan oleh kaum Yahudi untuk menyebarkan hasutan kepada masyarakat Madinah bahwa kemenangan umat Islam hanyalah berita palsu. Mereka berkata di kampung-kampung, "Sesungguhnya Muhammad terbunuh dan para pengikutnya tercerai-berai dan melarikan diri. Lihat, unta yang biasa ditunggangi Muhammad kini telah datang digiring oleh budaknya. Kita semua tahu, seandainya Muhammad masih hidup dan menang, untanya pasti dia yang menungganginya sendiri, bukan? Karena kita tahu unta itu tidak akan pernah berpisah dengannya." Namun setelah mereka mengetahui dan melihat dengan mata kepala sendiri Nabi Muhammad SAW dan pasukannya datang dengan membawa kemenangan, mereka menyesal, sedih, dan terhina. Hingga seorang pemimpin Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf berkata, "Hari ini di dalam bumi lebih baik bagi kami daripada di permukaan bumi, karena para kepala suku Quraisy yang menjaga tanah haram dapat dibinasakan." Perkataan ini berarti kematian bagi mereka lebih baik daripada kehidupan, sebab kehancuran para kepala suku Quraisy akan berujung pada kehancuran mereka juga, dan pada akhirnya mereka akan menjadi bangsa yang paling hina di muka bumi. Nabi SAW datang ke Madinah bersama pasukannya membawa orang-orang tawanan. Beliau kemudian membagi-bagikan tawanan tersebut kepada sahabat-sahabatnya yang dianggap kuat dan cakap, disertai wasiat agar mereka, para tawanan, dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW dan pasukannya memasuki kota Madinah 1 hari sebelum para tawanan. Beliau disambut oleh seluruh penduduk Madinah dengan penuh kegembiraan. Para wanita muslim menyambutnya di persimpangan jalan memasuki kota Madinah, dan mereka bersyair, "Bulan purnama telah muncul di atas kita, datangnya dari desa Thaniyatil Wada. Wajib bagi kita bersyukur karena ada da'i yang mengajak beriman kepada Allah." Demikianlah salam mereka kepada Nabi SAW ketika memasuki kota Madinah sepulang dari perang Badar. Adapun bagi kaum Yahudi, setelah mereka mengetahui kedatangan Nabi SAW bersama pasukannya, mereka menyambut kemenangan besar tersebut dengan perasaan jengkel, sedih, dan kecewa. Kedatangan Nabi SAW di Madinah itu pada akhir bulan Ramadan atau awal Syawal tahun kedua Hijrah. Wallahu a'lam.